Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya pada mata kuliah statistik penelitian pertemuan ke-12 ya. Materinya mengenai pengujian data dua kelompok bukan berpasangan atau saling bebas. Pengujian dua kelompok saling bebas adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua sampel yang bersifat saling bebas, atau bahasa lainnya ialah independen. Yang dimaksud dengan independen adalah bahwa sampel yang satu tidak saling berpengaruh atau tidak saling berhubungan dengan sampel lainnya. Ada dua jenis pengujian statistik dua sampel saling bebas, yaitu data berdistribusi normal dan data tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, langkah selanjutnya ialah menghitung uji kesamaan variansi. Seandainya diperoleh kesimpulan kedua data memiliki variansi yang sama, maka dilakukan uji T variansi sama. Sebaliknya, diperoleh kesimpulan kedua data memiliki variansi tidak sama, maka uji yang digunakan adalah uji T variansi beda. Selanjutnya, jika data tidak berdistribusi normal, uji yang digunakan ialah uji median test. Secara garis besar dapat dilihat dari bagan berikut. Ini merupakan konsep ya untuk pengujian dua buah kelompok ya saling bebas. Yang pertama ialah kita akan melakukan uji normalitas data. Jika datanya ada dua, maka kita lakukan keduanya untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika kedua data itu berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya ialah kita melakukan uji variansi atau biasa disebut dengan uji homogenitas atau homogen. Kemudian setelah kita melakukan uji variansi data, kita akan dapat dua hal atau dapat memahami dua hal, yaitu jika kesimpulan pada uji variansi itu tidak sama, maka kita lakukan uji T variansi tidak sama. Sebaliknya, jika ketika menghasilkan kesimpulan bahwa data itu memiliki variansi yang sama, maka kita lakukan uji T variansi sama. Kemudian jika kedua data itu dan satu diantaranya tidak berdistribusi normal, maka uji yang digunakan untuk dua kelompok saling bebas ialah menggunakan median test atau pengujian median test. Kita akan mencoba untuk melakukan pengujian ya. Ini yang pertama, data berdistribusi normal ya. Jadi rumusnya ada dua. Yang pertama, T sama dengan nilai rata-rata yang pertama dikurang nilai rata-rata yang kedua dibagi ya variansi gabungan, itu namanya akar dari 1/n1 ditambah 1/n2, dengan variansi gabungannya adalah seperti ini: n1 dikurang 1 variansi pertama ditambah n2 dikurang 1 untuk variansi yang kedua dibagi n1 ditambah n2 dikurang 2. Itu ya. Ini rumus uji T yang memiliki variansi yang tidak sama. Yang di sini yang sama, yang di sini tidak sama, atau bisa disebut dengan data tidak homogen. Nah, apa rumusnya Pak? Rumusnya seperti ini: T sama dengan rata-rata yang data pertama dikurang rata-rata di data kedua dibagi
akar dari variansi per N1 ditambah variansi data kedua dibagi N2. Nilai rata-rata pada kelompok 1, kemudian nilai rata-rata pada kelompok 2, kemudian variansi ya, itu S12 itu variansi kelompok 1, kalau S22 itu adalah variansi kelompok 2, kalau N1 artinya jumlah keseluruhan kelompok 1, dan N2 adalah jumlah keseluruhan kelompok 2. Oke, kita masuk ke penerapannya. Seorang peneliti ingin mengetahui kemampuan manajerial kepala sekolah yang diangkat melalui tes penjaringan dan bukan melalui tes penjaringan di suatu kabupaten untuk jenjang MTS ya. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa kedua data itu berdistribusi normal. Bukan pengujian normalitas, kita masuk ke pengujian variansi ya. Jadi H0 ya, variansi antar kelompok kemampuan manajerial kepala sekolah adalah sama, sedangkan AH-nya ya, atau hipotesis alternatif ini namanya HA, variansi antar kelompok kemampuan manajerial kepala sekolah adalah tidak sama. Statistik uji rumusnya ialah F sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Maksudnya adalah nilai variansi dari kedua data itu mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, untuk mencari nilai F itu nilai terbesar dibagi nilai terkecil. Kemudian langkah ketiga, kita lakukan kriteria uji. Terima H0 bila F hitung ya kurang dari sama dengan nilai F tabel. Terima HA bila F hitung lebih dari nilai F tabel. F itu tuh yang mana Pak? Yang di statistik uji ini. Jadi ini namanya F hitung. Rumusnya adalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Kemudian setelah kita menulis langkah ketiga, kita lanjutkan ke langkah keempat ya, yaitu analisis data. Saya sudah memberikan poin-poinnya yang mana dulu harus dikerjakan. Yang pertama ialah kita mengerjakan ya, atau mencari nilai rata-rata ya, nilai rata-rata masing-masing kelompok tes ya, maupun yang bukan tes. Oke, ini ada datanya ya, ada 11 ya, ada 11 orang untuk tes dan ada 11 orang untuk yang bukan tes. Oke, kita lakukan pengerjaannya atau perhitungannya untuk nilai rata-rata kelompok 1 ya, yaitu 79,69 dapat dari 876 dibagi N-nya 11, maka diperoleh 79,64. Begitu juga untuk mencari nilai rata-rata pada data kedua ya, yaitu 803 ya, ini 803 dapat dari penjumlahannya dari 50 sampai 74, maka 803 dibagi 11 dapatnya 73. Ya, sama di konsep sebelumnya, ketika mencari min kita menggunakan dua angka di belakang koma yang sudah dibulatkan. Kemudian setelah kita memperoleh nilai rata-ratanya, kita lanjut ke mencari nilai variansinya ya, dengan cara sebagai berikut. Cari variansi dengan cara XI kurang X bar ya. Jadi XI 65 dikurang 79,64 dia didapat negatif 14,64. Kemudian 79 di data kedua ya, dikurang 79,64 ya, diperoleh negatif 0,64. Yang ketiga 80 dikurang 79,64, maka diperoleh 0,36 dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Kemudian setelah kita ya hasil pengeluarannya baru kita kuadratkan ya. Contoh misalnya negatif 14,64 dikalikan dengan negatif 14,64, maka diperoleh 214,22 atau 214,22.
misalnya di bawah juga sama ya, misalnya negatif 0,64 dikali negatif 0,64, maka diperoleh 0,40 dan seterusnya ya, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 798,55. Gimana dapat ini? Dapatnya adalah penjumlahan dari 214,22 sampai 28,77. Maka itu adalah sigma dari xi kurang x bar pangkat 2. Kemudian setelah kita peroleh ini, kita lakukan perhitungannya. Karena n nya kurang 30, maka n nya dikurang 1 ya, maka diperoleh 78,55 dibagi 10, maka diperoleh 79,86. Ini udah saya bulatkan ya. Begitu juga untuk mencari variansi yang bukan tes, angkanya sama persis dengan yang mencari variansi kelompok tes ya. Setelah diperoleh nilai variansi untuk data yang bukan tes, yaitu 90,8, sedangkan variansi yang di kelompok tes adalah 79,86 ya. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari F hitung dengan cara nilai variansi yang terbesar dibagi nilai variansi yang terkecil, maka diperoleh F hitungnya 1,14. Kemudian ya, setelah kita lakukan mencari F hitung ya, kemudian kita lanjutkan untuk mencari F table. Langkah kelima yaitu uji hipotesis ya, acuan ini, di sini acuan. Terima H0 bila F hitung kurang dari sama dengan ya nilai F table. Kemudian terima HA bila F hitung lebih dari nilai F table. Setelah diperoleh F hitung, kemudian bandingkan dengan F table dengan cara ada dua ya, ada DF1, ada DF2. DF1 ini disebut dengan DK pembilang. Kemudian untuk DF2 juga sama rumusnya, N kurang 1 juga hasilnya 10. Untuk DF2 ini disebut dengan DK penyebut. Untuk taraf kesalahan ya, kita biasa menggunakan alfa sebesar 5% atau 0,05 ya. Maka diperoleh nilai F table 2,97. Pak, gimana sih cara mencari ini? Ya, silakan Anda buka ya PDF yang tabel F judulnya. Oke, tadi kita peroleh DK pembaginya 10 ya, kemudian DK pembilangnya juga 10, jadi 10 10. Jadi kita bisa geser ke sini. Ini artinya 2,978 gitu. Itu namanya F tabel. Kemudian kita sandingkan ya F hitung dengan F tabel yang kita peroleh tadi. F hitungnya yang kita dapat adalah 1,14, sedangkan F tabelnya 2,97 ya. Jadi pasti ya kurang dari ya. Kan 1, dengan 2, berarti kurang dari. Berdasarkan kriteria ini ya, kalau dia kurang dari itu apa? Kurang dari itu adalah terima H0. Maka kita bisa tulis kesimpulannya ya, maka H0 diterima ya. Jadi karena H0 yang diterima, maka kesimpulannya ialah variansi antar kelompok kemampuan manajerial kepala sekolah adalah sama atau homogen. Dapat dari mana sih Pak? Kesimpulan ini dapat dari sini nih. Dapat dari hipotesis penelitiannya kan ada H0 ada HA ya. Yang diterima itu H0 kan, maka kalimat yang di sini yang saya arahkan ya, itu yang kamu tulis di bagian kesimpulan ya. Maka kita ulang lagi, kesimpulannya ialah variansi antar kelompok kemampuan manajerial kepala sekolah adalah sama atau homogen. Oke, setelah kita dapat di bawah kesimpulannya ada variansi sama, kita kembali lagi ke konsep yang di bagian tadi ya. Sudah ya, kita di asumsi normal sudah, kemudian uji kesamaan variansi juga sudah, tapi hasil dari uji kesamaan variansi itu adalah
dia memiliki variansi yang sama, maka selangkah selanjutnya kita harus menghitung uji T dengan variansi yang sama. Setelah kita membuktikan bahwa data itu memiliki variansi yang sama, maka kita lanjutkan pekerjaannya untuk mencari uji T variansi yang sama. Langkah ketujuh ya, ini karena bersambung itu hipotesis penelitiannya. Jadi untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan manajerial yang signifikan antara kepala sekolah yang diangkat melalui tes dan bukan tes. Jika H0-nya tidak, maka H-nya iya, gitu ya. Jadi terdapat perbedaan dan seterusnya. Oke, itu untuk langkah ketujuh. Langkah ke-8 ya, kita menggunakan rumus ini untuk mencari T hitungnya. Oke, kemudian kita ujinya ya, terima H0 bila T hitung berada di antara nilai plus minus T tabel, terima HA bila T hitung tidak berada di antara nilai plus minus T tabel. Oke, kita lakukan langkah ke-10, yaitu kita melakukan analisis data ya. Ya, kemudian ya kita cari variansi gabungannya ya menggunakan rumus ini. Jadi N1 itu data pertama 11, N2 itu ya juga sama 11 ya. Ini S12 ini namanya variansi data pertama. Variansi data kedua ya kamu selesaikan saja ya pengurangan atau perhitungannya, maka diperoleh hasilnya adalah akar dari 85,33 kita akarkan ya, maka menjadi gabungannya 9,24 ya. Itu cara untuk mencari variansi gabungannya. Kemudian kita mencari T hitungnya dengan rumus sebagai berikut. Nilai rata-rata kelompok 1 79,65, nilai rata-rata kelompok 2 73 ya. Nilai variansi gabungan adalah 9,24, kemudian N1 11 dan N2 juga 11 ya. Ini data itu kita masukkan rumus ya, 79,64 dikurang 73, kemudian kita lakukan pengurangan, kemudian kita lakukan lagi ya, karena ini penjumlahnya sama ya, maka kita bisa jumlahkan saja 2/10, kemudian kamu akarkan menjadi 0,45 ya. Kemudian di ujung kamu kalikan dengan 9,24, maka menghasilkan 4,13. Jadi untuk nilai T hitungnya adalah 6,64 dibagi 4,13, maka diperoleh T hitungnya 1,61. Ya, langkah berikutnya ya, yaitu langkah ke-11 ya, uji hipotesis ya. Jadi kita ada dua acuan, terima H0 dan terima AH. Bila T hitung berada di antara, kalau terima HA bila T hitung tidak berada di antara. Oke, kita lakukan untuk mencari T table-nya, diperoleh dari DF ya, N1 ditambah N2 dikurang 2-nya rumusnya ya, N1 tambah N2 kurang 2, maka diperoleh DF-nya 20. Nah, seperti biasa kita gunakan taraf signifikansinya ada 5% ya, maka dan 0,975 ini nah hukum alam ya, harus dilaksanakan nih, 5% dan 0,975 ya, maka diperoleh T table adalah 2,09. kemudian ya kita buka ya tabel uji T ya, tadi yang kita peroleh itu adalah DF nya berapa tadi, 20 ya, 20 sini 20, kemudian kita pakai 0,975, berarti nomor 1, nomor 3 di nomor 3 ya, 1 2 3. Maka nilai T tabelnya adalah 2,09. T hitung dan T tabel kita peroleh ya, maka kita sekarang lakukan uji hipotesisnya. Ya, gimana caranya? Seperti ini, 1,61 dengan 2,09 uji T hitung itu berada di antara T table atau tidak. Kalau dia berada di, artinya H0 yang diterima. Jika dia tidak berada, maka HA yang diterima. Menyelesaikan ketika ujinya ya, maka kita buat dia seperti kayak interval gitu. Jadi T hitung itu satu atau positif, sedangkan yang T table itu dibuat dua, ada negatif dan ada positif. Berarti negatif 2,09 ya.
sampai bentar ya, sampai 2,09. Jadi dibuat dua, yaitu ada negatif ada positif gitu. Oke, baru kita lihat nih T-table kan. Kan T-table nih negatif 2,09 dengan 2,09 kan dia negatif positif gitu. Baru Anda sandingkan apakah 1,6 ini berada di mana gitu. Apakah berada di sini? Tentu tidak kan. Negatif masa 1,6. Kemudian apakah juga di sini misalnya? Enggak juga kan, 2 masa 2 ke sana kan? Jadi salah. Jadi artinya apa logikanya? Logikanya adalah pasti 1,61 itu berada antara ini kan. Kalau dibuat garis bilangan gitu, negatif baru 1 baru 2 kan. Jika kita pakai acuan di langkah ke-11, maka dia berada di tengah ya. Maka terima H0. Jadi dengan demikian H0 diterima. Bos ya, dia diperoleh kesimpulan H0 diterima ya. Karena H0 diterima itu kita tadi membuat di hipotesis ya, yaitu H0 dan HA. Karena H0 diterima, maka kalimat yang dari tidak sampai bukan tes itu Anda pindahkan ke kolom kesimpulan. Maka bisa kita tulis bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan manajerial yang signifikan antara kepala sekolah yang diangkat melalui tes dan bukan tes gitu kira-kira. Jadi H0 diterima, maka kalimat di H0 inilah yang Anda tulis di kesimpulan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.